Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Fatayat? Masih kuat puasanya? Bagaimana ujian hidup Anda? Masih disuruh sabar? Berbicara tentang ujian hidup kita, kadangkala ada yang merasa, sampai kapan ini berakhir? Hingga kadangkala kita merasa, sabar. Apa itu sabar? Sampai kapan kita harus bersabar? Sahabat-sahabat fillah, Ibnu Qayyim dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dalam beberapa taraf. Yang pertama, as-sabru fil masail, yaitu kita akan diuji kesabaran kita dalam menghadapi masalah dan problem-problem dalam hidup kita. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi wa tarkil ghadab. Yang kedua yaitu Allah akan menguji kesabaran kita dalam meninggalkan perbuatan maksiat dan juga meninggalkan kemarahan. Dan yang ketiga adalah as-sabru fi ita'atillahi wa fi mardatillahi ta'ala. Allah akan menguji bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menguji sejauh mana kita ingin mendapatkan tujuan utama kita dalam hidup, yaitu mardatillah, ridha Allah, keberkahan Allah. Oleh sebab itu, maka apabila dalam hidup Anda banyak masalah yang datang, banyak cobaan yang datang, ujian silih berganti, tak perlu takut, tak perlu sedih, karena itu tandanya Allah masih mengasihi kita. Allah sayang kepada kita, maka Allah berikan kepada kita ujian. Allah ingin mendengar tangisan kita, maka Allah berikan kepada kita musibah. Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam ibadah kepadanya, maka Ia berikan kepada kita ujian demi ujian. Sahabat-sahabat fillah, sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti tanpa tangisan. Sabar bukan berarti tanpa kecewaan. Sabar artinya terus bergerak. Sabar artinya kita menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Sabar artinya kita senantiasa bergerak untuk mencari solusi dari segala permasalahan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan Rasulullah SAW yang sedang bersedih. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Lalu turunlah ayat ini. Sahabat-sahabat fillah, ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran bukan hanya dengan kediaman kita, tapi kesabaran adalah sebuah penerimaan takdir yang dibarengi dengan ikhtiar, usaha bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Namun tak lupa kita memasrahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan iman dan takwa kita dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya manifestasi sholat adalah ketika kehidupan kita dalam sehari-harinya senantiasa menyertakan Allah dalam segala aktivitas kita. Sahabat-sahabat fillah, para ummahatus sholihah, tangisanmu bukan tanda kelemahan, kekecewaanmu itu hal yang biasa. Tapi ingat, setelah air mata itu turun, jangan lupa untuk kembali kepada Allah. Jangan lupa untuk bermunajat kepada Allah. Jangan lupa untuk terus bangkit dari keterpurukan.
bangkit untuk berusaha menjadi lebih baik. Kita adalah perempuan-perempuan kuat yang Allah berikan ketakwaan dan keimanan. Maka oleh sebab itu, janganlah bersedih, tetaplah kuat, tetaplah berdaya untuk umat. Fatayat, perempuan berdaya, keluarga bahagia, umat mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.